pemimpine bumi Nuswantara iki semestinya bisa atau bahkan harus bisa berhubungan dengan bangsa lelembut atau bangsa halus. Arepa tobat kaya tobat bangsa jin lan bangsa alus liyane, jin setan priprayangan lan sapanunggalane. Arepa tobat kaya tobat bangsa pepohonan ya atau wit-witan, tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya tanpa melalui referensi manusia. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nukuni ajat-ajati luluk Nusantara tapi uluk salam mulia. Perjalanan jauh, sebuah sejarah manusia itu telah lama, telah jauh kita melampaui, namun rasa-rasanya jarang sekali orang yang bisa mengambil hikmah daripada perjalanan hidup ini. Maksud saya adalah inti hidup semestinya kita menemukan secara seksama. Yang saya maksud, inti hidup itu adalah dari mana, untuk apa, dan bagaimana. Dan lalu, mengapa sebuah bangsa atau sebuah kelompok manusia mesti ada pemimpinnya. Pemimpin dari manusia itu atau yang dituakan. Nah, saya akan merana kepada kepemimpinan sebuah negara, khususnya di bumi Nusantara ini atau di bumi Jawa ini. Dan kita berkaca pula dari para terdahulu yang mungkin ini jarang diuraikan oleh orang pada umumnya atau oleh orang banyak. Saya akan menceritakan bahwa setiap suku bangsa itu perlu adanya pemimpin dan bahkan harus ada pemimpin, ya. Saya ulangi, setiap bangsa semestinya harus ada pemimpin dan bahkan harus ada pemimpin, ya. Lah, saya akan memberi rujukan kepada kepemimpinan sebuah bangsa, ya, kepemimpinan sebuah bangsa yang saya ambil dari beberapa kisah, yang saya ambil dari beberapa pengalaman saya. Contoh yang saya ambil adalah kisah Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman ini dalam babat kenabian, selain menjadi pemimpinnya manusia, tentunya Kanjeng Nabi Sulaiman ini adalah bisa menjadi pemimpinnya para makhluk halus, ya, termasuk juga binatang, termasuk juga tumbuhan. Dan lalu kalau di bumi Jawa ini, kita punya leluhur, kita punya kisah Angling Darmo. Angling Darmo ini bisa mengetahui bahasa binatang dan bisa pula dia merakit atau menghubung kepada hal lelembut. Lah, saya mengatakan untuk di Nusantara ini seyogianya atau bahkan harus, ya, atau bahkan harus pemimpine bumi Nuswantara ini, pemimpine menungso bangsa Nuswantara iki, pemimpine bumi Nuswantara iki semestinya bisa atau bahkan harus bisa berhubungan dengan bangsa lelembut atau bangsa halus, ya. Sekali lagi saya mengatakan seyogianya atau bahkan harus pemimpine bumi Nuswantara ini, pemimpinnya bangsa Nusantara ini yang sekarang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, seyogianya atau bahkan harus bisa memimpin para bangsa halus, ya. Ngejobo dadi pemimpinnya manungso iku kudune bisa mimpin bangsa alus atau bangsa lelembut. Lah, saya menguraikan di sini, resiko dari seorang pemimpin ini memang tidaklah itu mudah.
ya, resiko dari seorang pemimpin ini memang tidaklah mudah. Sebab pemimpin itu harus bisa mengayomi. Pemimpin itu harus bisa mengayomi dan ngayemi. Yo ngayomi, yo ngayemi. Ini bahasa Jawa ya. Tahulah, ngayomi yang melindungi daripada yang dipimpin, siapapun yang dipimpin. Lalu bisa ngayemi itu ya bisa membuat damai, tentram, sejahtera. Ini pokok pemimpin itu tentunya harus bisa ngayomi dan harus bisa ngayemi. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi atau siapapun bahwa memimpin tidak bisa menghubungi gaib, enggak. Namun saya memberikan sebuah arahan atau irah-irah ya, bahwa seyogianya pemimpinnya bumi Nusantara ini, pemimpinnya bangsa Nusantara ini ngejobo memimpin manungso uga bisa mimpin bangsa alus atau bangsa lelembut. Mengapa? Karena pemimpin harus bisa ngayomi, harus bisa ngayemi, dan pemimpin itu tanggung jawabnya sangat besar. Kecuali memimpin dimintai pertanggungjawaban di bumi ini, nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam hidup setelah mati. Saya mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang lain dari yang lain. Nusantara ini adalah negara yang lain daripada yang lain. Di satu sisi ada yang mengatakan ring of fire ya. Cincin api ini adalah tentunya di dalam sana ada inti api yang luar biasa. Dan lalu di dalam inti api itu tentu ada zat hidup yang karena Tuhan. Tentunya pemimpin itu harus bisa menghubung yang ke sana. Contoh, menurut para terdahulu bahwa manakala gunung akan meletus ini setidaknya bisa membaca tanda-tanda, umpamanya kerak itu turun. Dan yang lebih saya uraikan di sini adalah bagaimana pemimpin ini sebelum gunung meletus saja bisa diberitahu oleh si penghuni gunung ini, ya, artinya oleh makhluk halus yang menghuni gunung ini. Kalau zaman Pak Harto dulu, niscaya nanti satu saat saya akan menguraikan, saya akan sowan ke guru tudu saya, Romo Sutopo, kalau mungkin itu masih di setiap gunung itu, kalau nggak keliru ada 13 gunung di tanah Jawa ini yang secara seksama itu ngumpul di Samudra Kidul dalam rapat gaibnya, tentunya dikenali waktu zaman Pak Harto. Lalu sekarang ini kelihatannya dalam rekam rasa saya, kelihatannya adalah sesuatu yang justru dihindari oleh para pemimpin sekarang menurut saya ya. Walaupun mau tidak mau, para pemimpin itu juga tetap terayomi oleh para leluhur, terayomi oleh para gaib. Namun karena kurang memetri, kurang saling menghargai, kurang saling mengerti artinya pemahaman ini ya, sehingga banyak yang merasa terabaikan. Manakala sudah merasa terabaikan ini, tentunya hal-hal yang di luar dugaan karena dia juga punya hak hidup yang karena Tuhannya, yang karena dia diperuntukkan untuk bersama manusia. Ini pemahaman saya. Yang lain nggak sepaham, nggak apa-apa ya. Artinya saya menguraikan sepemahaman saya bahwa arpo tobat kaya tobat bangsa jin lan bangsa alus liyane, jin setan priprayangan lan sapanunggalane. Arpo tobat kaya tobat bangsa pepohonan ya atau wit-witan, tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya tanpa melalui referensi manusia. Manusia tentunya manusia itu punya pemimpin. Kalau di Indonesia sekarang ya presiden, siapa presidennya ya Pak Jokowi. Ini semestinya adalah merupakan pengetahuan yang patut diketahui oleh para pemimpin bangsa ini, dan sehingga yang diharapkan ya pemimpin ini betul-betul bisa ngayomi dan bisa ngayemi. Jadi saya tidaklah berlebihan, saya hanya menyampaikan bahwa pemimpinnya menungso ngejobo bisa mimpin bangsa menungso, uga kudu bisa mimpin bangsa alus. Mengapa? Satu-satunya pertobatan bangsa makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan makhluk halus tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya tanpa melalui
pintu atau referensi dari manusia dengan cara mendukung kepada tujuan kemuliaannya manusia dalam memayu hayuning bawono. Lah tentu saja pemimpin yang demikian adalah orang yang sudah matang dalam ulah rasa sampai dengan perasaan yang paling dalam hingga tidak ada yang lebih dalam. Itulah yang pantas menjadi pemimpin untuk bangsa Nusantara ini. Saya tidak mengatakan yang tidak semestinya, namun menjelang tahun 2024, karena itu pemilihan presiden, saya berharap pemimpin yang akan datang ngejobo bisa memimpin bangsa manusia, uga kudu bisa mimpin bangsa lelembut. Saya rasa demikian. Terima kasih.